Kembali lagi di channel Suryo. Salam satu layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu layar dan jangan lupa bahagia. Kembali lagi di channel Suryo. Hari ini saya bersama dengan adinda saya yang jauh-jauh dari sana datang berkunjung ke tempat saya, dan alhamdulillah kita diperjumpakan dan dipertemukan. Dan sekian lamanya beliau, kurang lebih 2 tahun hampir, baru kita diperjumpakan lagi. Saya akan nanti nyabar dengan beliau, jadi kita kemas acara kita ini dalam bentuk nyabar. Nyabar itu nyantai berbincang-bincang, nyabar itu nyantai bersama adinda saya. Saya akan memperkenalkan nanti beliau, saya akan nanti tanya-tanya beliau terkait dengan siapa sebetulnya beliau ini yang saya hadirkan di channel Suryo hari ini. Assalamualaikum Dinda. Iya, sebelum barangkali kita lanjut Dinda, saya mau perkenalan dulu. Saya mau kalau kita perkenalkan diri dulu supaya para sahabat-sahabat di luar sana bisa mengenal siapa sebetulnya dihadirkan. Kan? Iya. Kalau boleh di nama lengkapnya siapa Dinda? Panggilannya? Alhamdulillah, nama lengkap saya Muhammad Syukur. Muhammad Syukur Soleh. Nama orang biasa umumnya Muhammad Syukur Tanya. Oh, Syukur saya. Tahun itu keluarga dari ibu-ibu saya, pakai tanya semua. Untuk ini apa namanya? Marga, ya semacam itu. Bilang bangga bukan, Ya. bilang bukan bangga. Ya, hampir sama kayak bangga. Kayak farm. Dia nama kakek gitu ya. Nama. Kalau panggilannya biasa, panggilannya siapa sih? Kalau di lingkungan teman-teman sehari-hari, Ya. biasanya dipanggil Bang Syuk. Mansur. Nah, Bang Syuk. Mansur. Ah, Oh iya. Bang Syuk itu Bang Syuk. Oh, maksudnya disingkat lagi ya. Dan Syukur ke Suk ya. Nah, Atau panggilannya Ustadz Suk ya. biasanya yang panggil Ustaz, kalau hal bukan Ustaz ya. Iya. Ya, itu tadi perkenalan dari adinda saya Muhammad Syukur. Tentunya saya akan tanya-tanya beliau terkait dengan hiruk pikuk kehidupan barangkali Dinda ya. Mungkin lebih spesifik barangkali, lebih fokus saya akan tanya-tanya kepada adinda ini terkait dengan awal mula hijrahnya itu kapan nih? Oleh ceritain, Nah, tidak habis ya. kamu nggak habis. Tapi kita coba-coba singkat-singkat lah. Yang intinya kita akan sampaikan kepada sahabat-sahabat di rumah atau sahabat-sahabat dimanapun Anda berada ya. Mungkin di awal hijrah ini kan kira-kira di tahun berapa itu? Kalau anak mulai hijrah itu tahun 2014. 2014. Itu ada orang yang panggil atau terpanggil sendiri hati itu pada saat itu? Lihat mungkin orang-orang atau sahabat-sahabat kita terus kemudian kita bergabung pada saat itu. Jadi awal mula sebelum hijrah itu, Ya. anak ini kehidupannya udah jelas, Udah jelas. dia tahu kemana arahnya. Orang bilang ya pergaulan bebas, bahkan ada rumah tapi tidak tinggal di rumah. Tidurnya di jalan, Kadang tidur di jalan. Dia jalan toko kadang di jalan toko. Itu di kota mana itu? Saya kan tinggalnya bagus sendiri di Makassar. Oke, Makassar, kota Makassar ya. Sulawesi Selatan. Oke. Nah, jadi anak tuh ada hati buat taman. Jalan di luar saja, tidak pulang di rumah. Jadi karena orang tua tidak senang dengan keadaan saya yang orang bilang ya orang tidak dia senang. Takoan, tidak orang banyak. Otomatis kan jadi orang tua tidak tahu. Namanya orang tua ini tidak ada orang tua yang mau lihat anaknya jelek. Semua orang tua itu maunya anaknya jadi orang baik. Bahkan lebih baik dari orang tua yang maunya seperti itu. Tapi hasil ternyata saya dalam menikmat dalam masa muda saya Menikmati hidup. Iya. Juga umur 16-15 kan, ada tuh pasang tabu. Oh, pasang tabu. Umur sekitar 15-16
15-16 tahun. Iya. Usia pada saat itu ya. Pasang tato. Itu karena tren mungkin ya. Ya, sebenarnya itu. Apalagi anak-anak dulu banyak teman, apalagi teman-teman anak-anak sini dulu punya band dan sebagainya. Manggung seni kanan ya, kayaknya kurang lengkap seninya kalau nggak ada gambar. Dulu kan masih ada di. ini masih ada. Ya hasil ada dulu di jalan 2 tahun itu, bulan 2 tahun udah pulang di rumah. Udah pulang di. Lama kelamaan tiba-tiba muncul di benak saya. Kayaknya udah waktunya, udah saatnya saya pulang ke rumah. Karena udah mulai bingung dengan kehidupan saya mau kemana. Dan ada muncul di otak 2 aja. Kalau tidak mati, masuk dalam penjara. Nah, ya kan? Karena dulu juga kami ada komunitas, ada kelompok-kelompok yang motor dan sebagainya. Itu anak biasa ikut dalamnya. Itu waktu di Makassar ya, Di Makassar kan. Terus kemudian berapa tahun di Makassar? Apakah pernah nongkrong di Makassar? Tidak pernah, belum. Tidak pernah. Belum pernah. Setelah dari Makassar, hampir setiap malamnya, setiap harinya hidupnya di emperan toko atau di yang jalan lah semuanya ya. Setelah dari kota Makassar kemana hijrahnya? Jadi saya cerita Hijrah kampung ini saya cerita ini, anak mau pulang di rumah. Ya, Anak udah mau pulang di rumah, udah siapin jalan. Udah mau pulang lah. Udah kembali ke rumah lah. Tapi pas pulang ke rumah, orang tua tidak respon. Akhirnya ada rencana mau bunuh diri dan sebagainya, frustasi lah. Sempat ya, Sempat. awalnya. Malah lagi. Itu karena mungkin karena kondisi kehidupan. Iya, betul ya. Jadi anak saya ada teman. Katanya kalau kamu mau pulang ke rumah, caranya gampang. Ya. Kamu pura-pura jadi orang mati. Wah. Iya. Pura-pura jadi orang mati. Pura-pura jadi orang mati. Ada nih, bagaimana caranya? Kan udah ikut ke rumah. Ya. Anak rumahnya, satu di rumahnya, ternyata di rumahnya itu ada perlengkapan mayat, lengkap. Sempat ya. Jadi lengkap. Mulai dari awal kita, akhirnya dibuatlah rekayasa seolah-olah saya ini mati. Jadi ada buka baju pada saat itu, habis itu diungkus. Iya, sempat. Iya, di rumah teman. Oh, di rumah teman. Alhasil pakai apa namanya? Kapas di hidung. Ini juga pakai. Semua berlubang ya. Jadi pada saat cuma 3 orang, anak, teman 2. Jadi apa namanya? Kalau bilang nanti kamu difoto. Udah difoto, baru diupload ke Facebook, apa namanya? Sosial media. Dulu belum ada Android, belum terlalu ini, masih black apa? Tapi sempat tidak pada saat itu dikirimin orang tua itu? Intinya ini kan sudah sosmed kan, otomatis kebanyakan di mana-mana. Alhasil setelah foto dikirim kemana-mana, mulai malam itu orang semua ucapin iya, pokoknya semua. Karena dia teman-teman anak, sahabat anak tahu. Anak cuma begini dia yang tahu. Akhirnya saya cerita orang tua tahu bahwa foto anak ini sampai ke hadapan ibu. Ibu langsung pingsan. Dia pingsan. Orang-orang datang melayat di rumah. Udah nungguin mayat, ceritanya ini orang datang udah nungguin mayat saya. Melayat? Iya. Di depan putih udah ada. Udah ada. Iya. Jadi alhasil anak sembunyi di rumah teman. Itu di Makassar ya? Tiba-tiba teman ada satu yang datang ngomong sama tante saya, katanya semalam anaknya jumpa lewat bukan masa. Kamu jangan ngomong, ini bukan main-mainan ini. Kayak gini kan kematian ini. Akhirnya ini teman nemenin tante dari mana rumah kamu punya dari Tuhan. Akhirnya dicari, betul didapat saya. Saya sembunyi di kamar rumah teman. Ada suara di rumah itu berteriak pengen nama saya. Makanya berteriak, dia syukur pulang nggak pulang. Ibu mau pingsan kan? Akhirnya anak datang namanya ibu atau saya mama, pengen mama dia mama saya pingsan itu. Ini hati ini tidak enak. Akhirnya saya keluar. Dan pulang nggak?
orang tua mau kasihan. Bapak kemana pada tadi? Bapak di pasar ada jualan. Akhirnya pada saat itu apa namanya ada dipaksa pulang, cuma anda tidak mau. Saya bilang, saya kira saya tidak diterima lagi, kan? Makanya begitu. Tapi dipaksa pulang, akhirnya saya pulang. Pas sampai depan rumah, itu orang udah lama. Udah nunggu bayar, apa pada melayar? Iya, melayar. Dia tunggu bayar. Jadi anehnya yang datang bukan bayar, tapi orang duduk. Tapi aneh jadi ini. Iya. Itu terjadi pada tahun 2014. 2014 awal. Akhirnya saya cerita, anakku langsung masuk ke kamar, jumpa ibu saya. Ibu saya ditinggal. Anak saya bangun langsung peluk anak. Katanya anak tidak yakin, anak saya ini mati. Akhirnya 2 hari 3 malam orang belum tidak mau pastiin. Apa kebetulan mati atau enggak? Muhammad Subuh ini mati atau enggak? Bahkan yang paling ajibnya, yang paling ininya, Ya. ada sana tuan tanah, jualan tanah di Makassar. Itu dia udah dari umurnya, kalau yang umurnya udah ada, udah nih. Jadi anak itu lama-lamaan, apa tengah dari umurnya nelfon, di mana mayatnya sudah ada. Akhirnya dia bilang, enggak ada yang mati, cuma mau pulang di rumah katanya. Ada tukang kebun. Iya. Mayat hidup kembali. Padahal udah jadi tuliangnya. Akhirnya dia di mana yang ini kan? Akhirnya bilang masih apa namanya batang pisang. Nah, dia tahu sekarang batang pisangnya ganti. Sekarang udah dulu itu pisangnya, udah banyak. Iya. Dari situlah ceritanya anak musyawarah sama orang tua. Itu cerita. Musyawarah sama orang tua bilang sekarang kami nggak bisa lagi. Beritahu kan yang mati sudah berbicara dilakukan dan bisa kamu mendengar. Aku pilih mana mau ke rumah tante atau nenek kamu dipulangkan ke sini tunggal. Ada yang bilang ke rumah nenek. Akhirnya dibawa ke rumah nenek. Begitu kemudian setelah kejadian itu dibawa ke rumah nenek di tempat yang tidak ada jaringan, tidak ada lampu. Tidak ada jaringan, Kampung ya? Ada lampu. Orang dari kota dibawa ke tempat begitu ya. Nama desa itu desa Ambara. Apa yang dirasakan pada saat itu? Pokoknya Indonesia. Di sana ada 2 bulan masih sempat ini mata-mata di sini ya. Dalam alamat ada jamaah dakwah. Disitulah anak Di kampung nenek. Kampung itu dia. Ada jamaah. Ada jamaah malam-malam buat Indonesia. Dia terus itu selama itu kita sama Mayok ya. Sama Mayok lihat mereka tuh. Akhirnya tiba-tiba itu masuk, dibuka pintu. Ini jemaah yang datang ini. Akhirnya juga kalau beda. Akhirnya disuruh masuk, dia pun menyampaikan beberapa kalimat-kalimat tentang agama. Nah, kami nyatakan ada yang senang, ada yang tidak senang. Bahkan ada kayak muslim kayak gitu kan. Akhirnya terus jemaah. Dia tidak ini, tidak marah, ataupun di demo tidak. Anaknya di malamnya, anak tidur, pagi-pagi jam 6, belum ada makanan itu belum. Ada lagi assalamualaikum Ada lagi. subuh. Jadi ini iya, seolah-olah anak ini dihantui. Assalamualaikum. Pokoknya gila. Akhirnya ada buka pintu ya. Tadi malam datang lagi. Dia anak tanya, apa mau kamu Ustaz? Apa mau kamu? Akhirnya Ustaz itu ambil waktu pundak saya di sini. Dia bilang, adik kami datang cuma mau pamitan. Tapi udah di masjid adik, iya hari kami mau pindah di kampus sebelah. Terus apa mau ya Ustaz? Dia bilang, alangkah senangnya kami kalau adik ini mau ikut sama kami. Mau bawa kemana? Dia bilang kita sama-sama belajar agama. Pas Ustaz itu ngomong kita belajar agama, tiba-tiba hati saya terdiam. Tiba-tiba sampai berapa menit keluar dari mulut saya ucapan, insya Allah Ustaz saya dipun. Bayangkan di situ Allah memperlihatkan Allah yang bolak-balikan hati hambanya. Berapa detik Saya betul tidak sampai menit, pas keluar insya Allah. Itu Ustaz rasa senang. Oh ya ini tasnya. Ada minum dari tas sudah ada tas. Akhirnya saya punya itu masih anak-anak, dia punya tas dan beberapa ekor. Ada izin, tidak punya. Jadi ikut ke kampung sebelah. Ya ikut. Pas datang ke masjid,
mau beli beres, mau persiapan berangkat. Apa yang terjadi? Ternyata yang semalam teman-teman anak, 2 orang juga sudah di masjid. Kan semalam kita banyak orang yang main. Ternyata di antara kami 3 orang kan, saya sama teman 2. Oh itu 3 juga ternyata Allah kasih kesempatan. Nah akhirnya teman-teman saya bawa tas dan tasnya yang berdoa impor jadi loh. Kenapa orang tas mau doa impor? Nah ini ada juga ini kan. Akhirnya tidak ada apa-apa, yang penting anak ini mau berubah, mau belajar agama. Akhirnya kami jalan kaki tidak di kampus sambil teman jemaah. Alhasil dengan kami di sini istilahnya pesantren kilat kita di masjid 3 hari. Alhamdulillah dari situlah anak mulai Allah kasih. Anak dapat perubahan besar itu pas malam kedua. Itu banyak mendapatkan ilmu agama ya. Utamanya malam kedua itu anak dikasih bangun jam 2:30, hampir jam 3. Saya bilang, Kak, mau apa jam begini? Ini baru jam 3. Sholat deh. Jadi orang saya bilang, masa ada sholat tengah malam begini kan? Ya, artinya main dia masih sah. Iya. Masa ada sholat begini? Awalnya berpikir ya, walaupun kita nggak pernah sholat 5 waktu, tapi kan tahu sholat itu ada 5. Tapi ini tengah malam dibangunin. Anak tanya, itu sholat apa kan? Sholat tahajud. Anak tanya, namanya orang belajar mau rasa tahunya itu mau tadi kan? Apa tahajud? Yang tahajud itu Ustaz ini jelaskan simpel. Dia bilang itu langit terbuka, malaikat turun dan Allah pun melihat hambanya siapa yang bangun pada malam itu munajat pada Allah, minta pada Allah, Allah kabulkan. Semangat saya. Anak tanya berapa rakaat Ustaz? Dia bilang 13 rakaat, sempurnanya sama witir. Boleh sekali? Enggak. Ini untuk sempurna minimal 2 rakaat. Akhirnya diarahkan sama Ustaz, kamu ambil wudhu, dengan ambil wudhu kamu sholat. Akhirnya ambil wudhu, sholat 2 rakaat, pas habis salam, mau angkat tangan, doa. Akhirnya kata Ustaz, minta apapun Allah kabulkan. Minta apapun Allah kabulkan. Kan ini begitu kan? Akhirnya angkat tangan begini, belum bilang ya Allah baru mau bilang ya Allah langsung kayak ada yang tidak ya. angkat langsung. Ini hati kayak di paru-paru nih. Air mata jatuh terus dan terus. Sampai tadi ngomong anak pingsan. Lama kayak anak bayi katanya. Jadi Ustaz cerita, anak nggak sadar diri kan. Oh ya Allah menyesal. Jadi semua itu dosa-dosa semua yang kami. Akhirnya menangis. Ini baru bahasa. Akhirnya ulwati ini sudah terjepit. Akhirnya ubah. Ya. Ustaz, mungkin untuk sementara kita jeda dulu Ustaz, karena ini masuk sholat maghrib. Oh, boleh. Nanti kita lanjut lagi ya setelah kita sholat berjamaah. Boleh. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Yang pasti bahwa sahabat subscribe kita akan kembali nanti setelah kita sholat berjamaah. Ya. Sholat maghrib ya. Betul. Benar apa lagi? Benar selamat. Jadi kita jeda memang sebelum masuknya sholat maghrib. Oke, itu saja sahabat. Kita akan lanjut setelah sholat. Jadi rumah yang sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para sahabat dimanapun anda berada, kita kembali lagi setelah kita jeda tadi sholat maghrib. Lalu kemudian kita kembali lagi untuk berbincang-bincang, melanjutkan nyabar kita ya Dinda Ustaz ya. Nyabar nyantai berbincang-bincang, nyantai bersama Ustaz Muhammad Syukur Saleh. Allah. Ya. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Dinda, tadi kita sampai pada seingat saya tadi ya waktu sebelum jeda tadi di salat tahajud. Oh iya. Mungkin kita bisa lanjutkan perbincangan kita atau cerita kita pada saat kita setelah sholat tahajud sementara berdoa. Nah, itu mungkin bisa dilanjutkan. Ya jadi teman-teman sekalian ya yang nonton video ini, jadi lanjut cerita itu malam setelah tahajud 2 rakaat itu, maka tiba-tiba anak ingat Ustaz ngomong katanya kalau doanya makbul diterima. Nah, maka akhirnya saya angkat tangan, minta belum ngomong apa-apa, baru mau bilang ya Allah, tiba-tiba
kayak ada hantaman. Ini hati kayak di palu-palu nangis aja kayak anak bayi sampai pingsan. Sempat pingsan. Iya, karena uluannya udah sakit. Alhasil nanti bangunnya mulai siluman dari pingsannya itu pas azan subuh. Azan subuh. Pas bangun itu, ini hati ringan sekali, otak ringan sekali. Ringan. Pokoknya kayak berubah dunia ini. Akhirnya disitu saya mulai fokus ikut amalan-amalan yang Ustaz. Alhasil 3 hari pun udah selesai. Karena sudah mau pulang. Mau pulang ke Makassar? Iya, enggak, pulang ke rumah nenek. Iya, ya kan di kampung ya, kan di masjid tadi ya. Jadi jamaah itu bilang, Dek, sekarang udah 3 hari, perjanjiannya kan cuma 3 hari. Kalau ada lebih, nanti jadi fitnah kepada keluarganya kan, dibawa kemana keluarga saya ini kan, keluarga jemaah. Akhirnya 3 hari perjanjiannya, tapi pada saat itu anak nggak mau pulang, masih mau aja, pokoknya semangat. Nah, akhirnya setelah kejadian itu, Ustaz bilang harus pulang dulu, nanti kalau udah pulang mau lanjut lagi nggak apa-apa, izin dulu sama keluarganya. Akhirnya anak pun udah itu ngasih nasihat agama sebelum pulang, nangis pokoknya. Akhirnya pulang kasih hadiah. Yang pertama siwak. Siwak. Siwak ini sunnah Nabi Muhammad SAW, di mana khasiatnya banyak. Nah, semua tahu bagaimana. Karena dulu nggak ada seperti ini, nggak ada siwak. Berarti siwak itu bukan sikat gigi. Iya, itu siwak ini yang legend. Kenapa? Karena semua para nabi bersiwak dari sini. Nah, setelah itu alhamdulillah dikasih juga jubah gamis, warnanya coklat. Iya, anak masih. Alhasil pulang dari sana, keluar dari masjid, tiba-tiba ini mata tertuju ke langit. Pas lihat langit, ini langit berubah. Dunia ini kayak dulu lagi, lain. Beda. Suasana batin pokoknya beda. Sudah beda ya. Yang ada asiknya luar biasanya. Pas sampai di rumah, dok itu pagi-pagi ini, Assalamualaikum. Ternyata udah ada nih, meja di kursi kan, ngopi sambil ngerokok. Tiba-tiba dibilang, Waalaikumsalam, Pak Haji masuk ya teman. Ujian pertama. Jadi ujian oleh hijrah itu pertama biasanya dianggap aneh oleh orang dekatnya sendiri. Oleh keluarganya kan lain daripada sebelumnya kan, oleh awal-awal kan. Masuk lagi katanya, masuk Ustaz, macam-macam. Sabar, alhamdulillah. Akhirnya ditawarin rokok dulu, di samping ditawarin rokok, tadi ada rokok ini. Saya bilang, iya, sempat menolak ya. Dan memang alhamdulillah setelah kejadian 3 hari itu saya tetap sampai sekarang saya belum pernah isap rokok lagi. Tidak pernah merokok sampai sekarang. Dari 2014 pulang dari 3 hari, Allah kasih kekuatan bisa berhenti merokok. Bahkan kejadian ini membuat saya bingung, kenapa bisa? Orang tanya kenapa bisa berhenti, apa ini? Saya tidak tahu. Saking ajibnya saya tidak bisa ceritakan bagaimana. Karena kok bisa langsung seketika spontan rokok dan sebagainya saya tinggalkan semua. Alhamdulillah. Jadi dari situlah saya mulai menambah pengorbanan, menambah waktu untuk banyak belajar agama. Sempat berapa hari di rumah nenek pada saat itu, terus kemudian kembali ke Makassar? Tidak lama, sempat 1 bulan dulu, boleh dari 3 hari, tiba-tiba anak berangkat lagi 40 hari. Berangkat? Untuk anak berangkat lagi. Ada ajakan lagi? Ada. Akhirnya saya kedua itu hari daerah Kendari, kota. Di daerah mana? Kendari. Kotanya. 40 hari berlangsung, alhamdulillah pulang. Orang-orang sudah mulai lihat, oh Masya Allah, betul-betul sudah ada perubahan kan? Alhamdulillah dari situ saya mulai bilang sama nenek, kayaknya udah saatnya saya pulang ke orang tua saya kan, Makassar. Berarti awal hijrahnya itu di Kendari ya? Di Sulawesi Tenggara. Polaka, desa Abang. Jadi alhamdulillah, akhirnya nenek begini pulang. Kembali ke Makassar. Namanya orang tua, alhamdulillah senang. Alhamdulillah sampai sekarang
Dan lama kemudian setelah itu anak tambah pengorbanan lagi. Anak keluar 4 bulan jalan kaki. 4 bulan jalan kaki Setelah balik Makassar. Tidak lama tinggal di rumah, buat amalan di masjid, rumah ke masjid. Akhirnya tidak lama anak luangkan waktu dan simpan uang untuk dibawa berjuang, membawa agama. 40 hari lagi kemana itu? 4 bulan. 4 bulan? 4 bulan jalan kaki. Bukan 40 hari? 4 bulan. 4 bulan? 4 bulan. Itu daerah mana saja? Kemarin kami dapat rute. Rutenya itu di daerah Pulau Cabrera. Pulau Cabrera. Cabrera ini sebelahnya Bobau. sebelah bawah. Dia masuk Bobana. Kemana lagi setelah dari situ? Di situ aja, jadi kan luas wilayahnya itu. Jadi kami sampai di sana masjid pertama, kami jalan kaki terus. Berapa masjid yang mesti yang dikunjungi di sana? Mulai dari hampir 40 masjid. 40 masjid. Mulai dari Selama 4 bulan. selama 4 bulan. Dan itu kami pindah masjidnya jalan kaki. Itu berapa orang pada saat itu? Kami 2 hari ada 12 orang. 12 orang. 4 bulan. 4 bulan itu full. Setelah dari itu baru kembali lagi ke Makassar. Kembali ke Makassar, alhamdulillah akhirnya anak niatkan mau mendalami ilmu agama, sholat ke Jawa. Ke Jawa. Ke Jawa. Tempatnya di mana? Pertama awal tiba itu ada di Jakarta dulu. Di Jakarta. Ancol. Ya. Di Ancol. Di Ancol itu ada pondok pesantren namanya Payaman. Payaman. Payaman 3. Nama pondok aslinya Sirojul Mu'lasin. Jadi anak pondok pertama di sana belajar. Akhirnya tidak lama pindah di Jawa Tengah di pusatnya Payaman itu di Jawa Tengah. Di Magelang. Sampai di Magelang belajar. Dalam kemudian mutar betul Mas? Iya, mutar. Dalam kemudian karena rezekinya udah stop dulu sementara di Magelang, ternyata rezekinya disimpan di mana? Di Jawa Timur, di pondok pesantren Al-Fatah Temboro Magetan. Itu masuk aliyah atau apa? Kalau anunya itu namanya belajar dunia. Dunia itu macam mulai dari tahapan dunia namanya. Kalau orang-orang ini pasti paham. Dia ngajinya yang ngaji apa namanya? Ngaji kitab. Ngaji kitab. Kita belajar di sana tuh ya utamanya untuk bahasa Arab kan. Kita belajar tentang memahami ilmu nahwu, ilmu syarah supaya kita bisa paham apa makna-makna Al-Quran dan hadis. Itu selama berapa bulan itu? Itu bukan bulan, tahunan. Tahunan? Iya. Sejak tahun berapa itu? Dari 15 itu ada. 2015, akhir 2015 ya? Ya, sudah masuk 15. Tahun 2015. Itu sudah ke Jawa? Iya. Dari Jakarta ke Magelang, terus ke Jawa Timur lagi. Temboro terakhir di sana. Sempat ke Temboro? Iya. Berapa bulan di Temboro? Ada setahun kurang lebih. Berapa? Tahun kurang lebih. Kurang lebih 1 tahun ya? Tahun. Itu Temboro saya menginjak itu Ustaz. Boleh nggak di sana? Di sana tuh orang julukin sebagai apa namanya? Sebagai kampung Madinah. Kampung Madinah. Bahkan sekarang ada peninggalan Rasulullah SAW ditempatkan di sana. Seperti apa itu? Macam apa? Sorban imamahnya, teropahnya, sandalnya, rambutnya, dan beberapa pedang-pedang dari Rasulullah dan para sahabat, Khalid bin Walid, dan juga Saifullah, kan itu ada di sana. Nah, itu jadi pameran sekarang. Kalau orang berkunjung ke sana boleh itu ambil barokahnya. Sempat saya lihat di YouTube itu, sawah kiri kanan kan masuk. Sempat saya lihat. Pokoknya itu lahannya kurang lebih 50 meter. Dan itu desa memang udah suasana dengan syar'i. Di pasar kita lihat orang penjaga, penjualnya, ojeknya, semua pakai Islami lah. Alhamdulillah. Itu di Temboro. Iya. Setelah di Temboro di kemana lagi? Udah balik ke Makassar. Jadi ceritanya anak balik ini ya namanya kita udah umur ya. Ada niat mau nikah. Jadi ada. Tapi sekarang masih jomblo. Masih jomblo. Jomblo bisa. Iya. Jomblo bisa juga. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah
kalau mengenai masalah perjuangan kita ini, Ana udah 6 kali. 6 kali apa? 6 kali datang ke rumah perempuan dan itu semua belum dengan saya. Ditolak atau bagaimana? Intinya kalau dia ditolak dari perempuannya enggak. Ada saja halangan. Oh, gitu. Ada saja halangan. Apa halangannya biasa? Bukan karena uang pandai ini. Ada sebagian ada ya. Soal itu dan ada juga mempersoalkan soal fisik masalah tato dan sebagainya. Ada yang ngomong orang tuanya, masa ada ustaz tatoan? Bukan mereka yang salah, tapi yang salah kita. Jadi kata saya dari pondok, jadi ketika melihat kesalahan, sebenarnya bukan mereka yang salah, tapi pandangan kita yang salah. Pandangan kita. Terhadap apa ini. Jadi kita ini diajarkan katanya untuk selalu sangka baik sama supaya kita dapat kebaikan dari kehidupan. Iya Ustaz, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita ini lengkap ya. Tetapi sebelum kita mengakhiri ada pertanyaan saya ini mungkin yang lebih menjurus ke pribadi. Iya, meskipun tadi pribadi juga sih. Iya. Mungkin lebih bergengsi sedikit. Kira-kira kapan nih mau diseriusin untuk cari jodoh? Kalau masalah cari jodoh, Ana tidak pernah anggap itu sebagai mainan. Tapi selalu anak anggap serius. Dan sebenarnya Ana tidak pernah memikirkan itu. Dan ini ada tawaran, contoh ada di Facebook sama ukti-ukti kan. Anak langsung tanya siap taruh. Kalau dia siap, anak lanjut kita taruhnya. Kalau dia bilang gimana sudah saya datang ke rumahnya, langsung datang saya. Pernah ada kejadian seperti itu? Sudah berapa kali? Itu 6 kali itu. 6 kali ya? Artinya 6 kali gagal. Tetapi gagalnya dengan berbagai hal ya. Berbagai macam hal. Jadi istilahnya pengalaman dalam mencari jodoh itu ternyata ada juga. Ada juga. Jadi intinya saya tidak mau nolak. Kalau ada orang tawarin, ada sana yang mau siap nikah. Anda datang, kenapa? Saya tidak mau tolak kebaikan. Karena itu salah satu kebaikan karena sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya saya datangi, saya sambut kebaikan itu. Walaupun nanti keputusannya itu adalah ketentuan Allah. Begitu. Intinya apabila kita mencintai seseorang karena Allah, maka tidak akan ada kecewa sedikit pun. Itu kayak judul lagu tuh. Iya. Cinta. Lain itu. Lain. Iya, apa saja kita lakukan karena Allah, maka rasa kecewa tidak ada. Kenapa? Karena kita karena Allah. Jadi kalau karena apa-apa, ada apanya, bukan apa adanya. Yang ada nanti hati ini akan ada kecewa. Sebenarnya manusiawi sih. Belajar untuk mengikhlaskan kegagalan. Betul. Istilahnya kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Masya Allah. Itu berusaha sampai Allah berjuang. Berjuang itu. Jadi ini dalam waktu dekat ini doakan teman-teman. Karena masih berjuang, memperjuangkan beberapa wanita yang memang sudah siap menikah. Masya Allah. Menikahi. Insya Allah. Ustaz, ada pertanyaan saya nih. Apa ini? Tadi kan tentang hiruk-pikuk kehidupan mulai dari awal hijrah kan? Singkat-singkatnya ya singkat-singkatnya meskipun kalau diceritakan ya 4 hari 4 malam tidak selesai. Tahunan. Ini mungkin Ustaz. Ini kan tentu banyak apalagi namanya aktivitas dakwah belakang ini kan. Bagaimana seorang Adinda Ustaz Syukur ini dalam perjuangan usaha dakwah itu seperti apa? Alhamdulillah bisa diceritakan. Ini pertanyaan yang sangat inti sebenarnya. Sangat inti. Kenapa? Kalau kita bicara tentang dakwah ini kan mengajar. Bukan mengajar. Lain mengajar. Bukan mengajar. Bukan. Mengajar. Dakwah itu menarik. Mengajar. Jadi ada sebagian pemahaman mengatakan kalau kamu mau dakwah harus banyak ilmu dulu. Ya. Padahal untuk mengajak ini tidak mesti banyak sekali ilmu. Bahkan Nabi ingatkan dengan beberapa
riwayat hadis beliau. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun itu hanya satu ayat. Nah, sedangkan kita rata-rata yang udah balik, udah hafal surah Al-Fatihah. Al-Fatihah berapa ayat? Ada 7 ayat. Berarti sudah boleh untuk menyampaikan, mendakwahkan, mengajak orang lain. Itu menarik tadi. Mengajak bukan mengajar. Mengajak itu lain ya, mengajak lain. Kalau mengajak kita harus ada ahlinya. Kalau kita mau ajar agama, kita harus ajar agama. Itu ya cara, itu yang pertama yang terus berikutnya apa tuh? Berdoa ya, alhamdulillah. Jadi dakwah ini macam-macam. Ya. Cuma kalau yang anak selalu buat ini, ikuti, kita lebih terjun ke lapangan. Memang lebih dekat dengan apa yang pernah dibuat oleh para nabi dan para sahabat. Dulu tuh belum ada kejadian, belum. Tidak sedikit tidak di lapangan ini Ustaz, kalau kita turun bahwa ada orang yang mencibir, wah Ustaz syukur ini ada faktor sebagainya. Pernah ada yang tanya? Pernah tidak ada seperti pernah. itu? Ada waktu di Palembang dulu. Pernah. Ditanya, kamu pakai sorban, pakai jubah, kok tatoan? Bagaimana ini kan? Itu salatmu katanya tidak ini. Daripada situ belum. Tapi hati benar, karena kita alhamdulillah karena Allah tidak ada rasa itu. Semuanya dikembalikan. Banyak kita yang salah. Apa dulu dari awal kayak gini kan? Maklum kalau orang nanya, kalau bingung kan? Akhirnya ada bilang, oh, maaf Pak, ya, kalau masalah sholat ini, alhamdulillah saya ini berusaha sholat karena Allah. Karena saya sholat ini perintah Allah. Nah, jadi yang tahu sah tidaknya sholat saya ini pastinya Allah saja. Sekiranya manusia ini sholat karena manusia, maka bisa dia memponis kamu sholatnya tidak betul, karena kamu ini yang menyuruhkan, tapi bukan manusia yang sholat tidak sholat, tapi semata-mata itu perintah dari anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Iya, keren sekali kehadiran Adinda. Makanya saya tidak sia-siakan kehadiran beliau ini, sehingga kemudian saya ajak untuk berbincang-bincang pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita akan pertemukan lagi nanti di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe dan bunyikan juga loncengnya. Tetap di channel Suli.